Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Mabadu puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita bertaubat kepadanya. Salawat teriring salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, para santri guru yang berbahagia, pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin. Kita kombinasikan dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan juga ada nasihat dari Kiai Haji Mahrus Ali, ya, Mbah Romo Mahrus Ali. Ini bagian dari pimpinan, ya, Pondok Lirboyo. Hadirin Allah, para santri, antum semuanya dipilih oleh Allah dengan sekolah di sini. Ini sekolah yang berupaya sebanyak mungkin. Apa? Di sini dicek tulisannya. Sebanyak mungkin, apa istilahnya Mbak Rahman? Menu kalau di rumah makan, di restoran, menghadirkan materi-materi pelajaran yang banyak. Mbak Najma sudah ngitung belum pelajaran di sekolah IT itu? Di Robirodia, nah, Mbak Najma yang alumni. Saya belum pernah baca, tapi kalau pulangnya jam 2 mungkin tidak bisa sebanyak kita lah, ya. Juga berikutnya, kalaupun banyak, biasanya JPL-nya, ya, durasi satu mata pelajarannya. Kalau Mbak Rohmah dulu PPL di Muhammad Nasir, ya, berapa lama Mbak? Satu pelajaran misalnya Nahwu atau Bahasa Arab, atau dipisah apa enggak di sana? Atau akidah 1 jam 60 menit. Hah? 1 JBL 45. Satu pertemuan berapa? 2. Dihitung 2, berarti 90 menit. Ya. SMP, ya. SMP, ya, bukan SD, ya. Iya, kalau SD 35, karena SMP 40 sebenarnya, 45 SMA, SKS itu 50, ini 50 menit. Jam belajar di sekolah Tahfiz Cendekia Adabi ini memang padat. Siapa ini?
Nailah ya, pelajarannya banyak. Pulangnya juga lama ya, sampai asar. Zikirnya banyak pagi sore. Sekolah yang tidak sampai sore ya cuman paling zikir pagi. Ya. Dimaksudkan ya upaya-upaya ikhtiar menanamkan adab, di mana kesulitan ekonomi, di mana beban biaya hidup mengharuskan apa? Ibunya juga harus berkarir ya. Ibunya juga sebagiannya harus bekerja, kalaupun tidak pegawai, karyawan atau punya usaha sendiri, yang intinya sulit untuk ya mendampingi anak-anaknya setelah pulang sekolah. Oleh karenanya hadirnya lembaga ini salah satunya untuk menjadi alternatif penggabungan apa begini? Pengasuhan, pengawasan, pembelajaran, pendidikan sampai pukul 16 baru pulang. Maka di dalamnya pasti ya beban-beban itu berat. Kok belum kesini loh. Iki ngapa loh? Kayak ini Mbak Roma, kadang-kadang aneh. Sudah otomatis harus diomongin lagi. Udah lewat. Oleh karenanya para santri kuatkan ya Rasid, kuatkan niat ya badannya untuk bisa terus sekolah. Mes, kuatkan badannya ya untuk bisa menyelesaikan ya sampai sore setiap Senin sampai Jumat, kemudian hari Sabtu setengah hari. Tidak ada pelajaran pemerintah yang dikurangi, yang ada penambahan pelajaran-pelajaran adab, pensucian jiwa, dan Al-Quran. Bahkan SMP bisa ditambahkan pemikiran Islam ya. Lari nih, tak pukul nanti santri itu. Lari. Oleh karenanya ya, yang mau dicapai adalah derajat pewaris. Pewaris apa? Para nabi. Siapa pewaris para nabi? Ulama warasatul anbiya. Enggak main-main. Ya. Pewaris nabi itu ulama. Ya. Al-ulama warasatul anbiya. Bayangkan nabi turun ulama. Ya, Hadratus Syekh mencantumkan dalam kitab beliau ini al-ulama warasatul anbiya,
maka kedudukan ulama ya setelahnya Nabi. Coba bayangkan, kedudukan ulama setelahnya Nabi. Maka menjadi bekal yang cukup untuk bisa mendapatkan kemuliaan dan keagungan, kebanggaan sebagai ulama ini nggak main-main, nggak gampang, ya, tidak main-main. Artinya, kalau seorang ibu ummahat bercita-cita memiliki anak menjadi orang yang alim, jamaknya ulama, ini seorang ibu yang paham betul, ngerti mana yang paling afdol. Jadi melahirkan anak yang taruhannya nyawa itu yang paling afdol mana, Umi Nazil? Yang paling afdol ya pengen anaknya itu atau lahir dari perut rahimnya itu orang alim. Selain itu pasti di bawahnya derajatnya itu, ya. Jadi worldview, cara pandangnya, ya Allah, beratnya mengandung. Ada yang harus mabok dari sejak awal, mulai hamil muda, gak bisa bangun. Dokter menganjurkan istirahat, bed rest, full sampai kandungannya aman. Mual, mutah, pusing, nggak karuan. Wahnan ala wahnin, semakin berat, maka rugi kalau ibu itu hanya ingin anaknya sekedar menjadi orang kaya. Karena Allah tidak meletakkan kemuliaan pada harta. Dan banyak orang yang tertipu nikmat-nikmat dunia, terfitnah dengan harta, sehingga tergelincir dia menjadi budak dunia. Oleh karenanya Allah letakkan kemuliaan itu pada ilmu. Hadratus Syekh cantumkan hadis al ulama warasatul anbiya dalam kitab beliau ini. Hendaknya orang-orang tua, para ibu mencita-citakan anaknya menjadi orang alim. Pertanyaannya sekarang Mbak Rohmah, Umi Nazil, bagaimana memastikan fase perkembangan dari 3 tahun pendidikan anak prasekolah, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, pemerintah tetapkan 7 tahun, 6,5 SD, sekolah dasar, sampai pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, zaman perguruan tinggi. Itu kemudian sudahkah akan mewujudkan harapan menjadi ulama itu, mewujudkan harapan menjadi orang alim itu? Bukan hanya sekedar cita-citanya, bukan hanya sekedar rencananya, tapi apakah rencana itu telah diwujudkan dalam program pendidikan sesuai dengan cita-cita atau tujuannya menjadi orang alim tadi. Jadi kata beliau, kalau di atas pangkat Nabi tidak ada level kepangkatan yang lebih tinggi lagi, terus turun satu, itulah ulama. Coba, cuman turun satu tingkat ke derajat yang paling tinggi, di bawahnya itulah ulama. Kemuliaan menjadi pewaris para nabi,
menjadi orang yang melanjutkan risalah dakwah. Tarikan nafasnya semuanya untuk mengabdi kepada Allah. Kata beliau, barang siapa memperoleh ilmu maka dia beruntung, ya. Maka tujuan ilmu adalah untuk diamalkan. Sebab amal adalah buah dari ilmu, membuat guna umur. Barakah umur. Tanpa ilmu, manfaat umur sulit diraih. Tidak ada yang tidak butuh ilmu. Semua aktivitas membutuhkan ilmu. Apa saja yang dicapai, yang ingin dicapai sekolah, menjadi orang bertakwa, menjadi orang yang terampil, amanah, apalagi profesional, apalagi beradab, ya tidak mungkin semua bisa terwujud tanpa ilmu. Generasi unggul, generasi apalagi khairu ummah, insan kamil, insan cendekia, semuanya lah tujuan-tujuan pendidikan itu pasti, ya, harus ditempuh melalui jalan ilmu. Terlebih lagi kalau tujuannya ingin sukses dunia, lanjut sukses akhirat, maka bekalnya adalah ilmu. Sesiapa yang kehilangan ilmu berarti apa? Rugi, bangkrut hidupnya. Tatkala disebutkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai dua laki-laki, orang menghadap Nabi, ditunjukkan kepada Nabi satu apa? Ada dua orang, satunya abid. Apa itu abid? Ahli ibadah. Gambarannya bagaimana ahli ibadah ini? Ya ahli saum, sunnah pastinya, ahli tilawah, ahli sodakoh, ya ahli ilmu juga bisa jadi dalam arti rajin belajar gitu, sekolah terus, baca buku, menelaah. Satu lagi dihadirkan kepada Nabi, orang yang berilmu, alim, tinggi ilmunya, ya. Lalu apa yang dikatakan kepada dua orang itu? Rasul bersabda, fadlul alimi alal abidi ka fadli alal adnakum. Keutamaan orang berilmu dibandingkan ahli ibadah yang tidak berilmu. Ini ada perinciannya, ahli ibadah saja dia, tapi ilmunya tidak ahli. Karena mungkin saja orang lengkap, walaupun sulit ya, alim wal abid, luar biasa. Tapi ini kasusnya, konteksnya ahli ibadah tidak berilmu luas. Satunya berilmu luas, mendalam. Kata beliau, seperti keutamaanku dibandingkan orang terendah ala adnakum dari kalian. Ya Allah. Jadi orang yang berilmu itu tinggi derajatnya, keutamaannya dibandingkan orang yang paling rendah. Hadirin Allah, dalam suatu kajian pernah disampaikan, kalau tidak salah saya beri judul lezatnya orang yang berilmu, ya. Siapa yang sudah mahabbatul ilmi, cinta kepada ilmu, itu merasakan kelezatan dalam belajar, merasakan kenikmatan dalam mengkaji, menelaah, bahagia deh.
ingin terus berinteraksi, ingin terus berjumpa dengan ilmu, sebagaimana orang yang cinta kepada sesama, kepada lawan jenis misalnya. Manusia dengan manusia saling mencintai, dia ingin berjumpa, merasakan kesenangan, kebahagiaan apabila bersama. Maka berat bagi suami istri yang LDR ya, Minazir. Jadi harinya siang terus, nggak ada malam. Yang parah kalau jomblo terus, nggak menikah-nikah itu siang terus, nggak ada malam. Ya Beri, hidup ini tidak lengkap, separuh. Atau orang separuh agamanya tidak sempurna, nisfuddin, tidak sempurna. Oleh karenanya, hadirin rahmatullah, ilmu sesuatu yang layak diperjuangkan. Bukan hanya cinta miliki, ilmu sesuatu yang layak kita berkorban untuknya. Allah letakkan makom tertinggi ya pada ilmu, yang dengannya orang menjadi mulia, yang dengannya orang selamat menjadi selamat, yang dengannya Allah lindungi. Kemudian juga Hadratus Syekh menyampaikan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan tuntun dia ke jalan menuju surga. Qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta huti fil bahri. Siapa mencari ilmu sangat wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, maka pencari ilmu akan dimintakan ampun. Coba dengarkan sambil makan sambil ribut, dimintakan ampun ya. Lebih baik ya, Gus Bahas sering yasiru ya, memudahkan orang untuk beragama itu ya, walaupun di taklim tidur, di majelis ilmu sambil ngobrol lebih baik daripada dia kemudian di luar sana bisa jadi bermaksiat ya. Coba ini diberikan apa? Dimohonkan ampun atas dosa-dosa oleh semua makhluk hidup termasuk ikan yang ada di lautan. Man ghada li talibil ilmi sallat alaihil malaikatu wa burika lahu fi ma'isyatihi. Siapa yang pada waktu pagi berangkat menuntut ilmu nih, sekolah nih, pagi-pagi dari rumah masing-masing, berpagi-pagi menuntut ilmu, apa yang diperoleh? Sallat alaihil malaikat, malaikat akan bersolawat untuknya. Nah, ini El-Ghazi berangkat dari Gedong Air, Arpan dari Sabah Balau, Paro dari Jati Agung, apa Jati Mulyo, Nizam dari mana le? Fajar Baru ya, Lampung Selatan. Berangkat untuk mencari ilmu, malaikat bersolawat dan diberkahi ma'isyatihi. Kalau laki-laki sudah menikah juga diberkahi ya harta penghasilannya. Gimana penghasilan yang diberkahi itu? Membawa apa? Semangat, memotivasi, gampangkan untuk taat. Gaji yang barokah itu yang bagaimana? Minazil?
Maksudnya apa? Mukafaah, maisahnya yang diberkahi itu apa? Yang bisa mengajak semakin taat. Kalau sudah taat semakin meningkatkan ibadah-ibadahnya, amal-amal solehnya dari uang itu. Kerja haram, dibelikan makanan jadi darahnya itu begali, ternyata diajak untuk ibadah itu nggak mau, nggak ada rumusnya. Orang sumber haram kemudian ibadah rajin, nggak mungkin ya. Pasti yang rajin ibadah itu sumber rezekinya halal ya. Itu sudah keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, harta, gaji itu begitu. Maka kalau ada pekerjaan yang menuntun taat, ya memang itulah yang harusnya dipilih. Kalau ada tempat kerja yang memudahkan untuk taat, taqarrub ilallah, maka orang yang alim itu lebih mengutamakan ya keridhaan Allah daripada urusan kemewahan atau kesuksesan materi. Jadi kuncinya itu memilih pekerjaan, tempat bekerja, memilih pekerjaan di situ yang bisa memudahkan taat. Nah, ya kalau dihitung matematika ya gajinya 1.500.000 apa cukup, punya anak dan seterusnya. Allah tidak membatasi rizki berupa gaji gitu ya. Rizki itu luas, bukan hanya gaji. Hadirin Allah, Hadratus Syekh kemudian melanjutkan, man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan ay yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamin. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang sedini mungkin berangkat ke masjid tidak mengharapkan apapun kecuali hanya belajar kebaikan dan mengajarkannya. Ya ngobrolin. Apa tadi barusan? Bro, ngobrol aja. Siapa yang cepat-cepat berangkat ke masjid mengharap ampunan dari Allah, kemudian dia belajar mengajarkannya, maka pahalanya sama dengan pahala haji yang hajin tamin, yang sempurna. Orang alim juga ya fadilahnya jadi orang berilmu itu dia selain dapat amal jariah, orang yang alim itu bisa memperoleh pahala haji, dan dia bersodakohnya diantaranya dengan mengajar atau menyampaikan ilmu. Orang kaya ya duit, orang alim bisa dia bersodakoh dengan duit, tapi otomatis karena mengajar dia juga sudah bersodakoh dengan ilmu yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang kaya ya. Al ilmu wal muta'allimu kahadihi min hadihi wa jama'a bainal musabbihati wallati taliha syarikani fil ajri wala khaira fi sairin nas ba'du. Pengajar dan pelajar, perhatikan jam ini benar. Pengajar dan pelajar seperti ini dan ini seraya menggandeng jari telunjuk beliau dengan jari berikutnya. Begini berarti mereka berdua sama-sama mendapatkan pahala. Yang ngajar, yang belajar sama, dan tidak ada kebaikan pada manusia yang lain setelah mereka berdua. Namanya rezeki sudah dijamin. Dalam kitab Hikam ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari, pikirkan yang diperintahkan, jangan memikirkan yang madmun, yang sudah dijamin. Apa Pak Roma yang dijamin?
Apa yang diperintahkan Umi Nazil? Perintah-perintah Allah yang wajib termasuk menuntut ilmu. Ojo tinggalno deres, ojo tinggalno apa? Ngaji, ya, maksudnya baca, hadir dalam majelis, menelaah kitab. Itu yang diperintahkan. Yang dijamin apa? Mbak Roma tadi? Rizki. Tidaklah orang itu meninggal dunia, ya, setelah apa? Kecuali rizkinya telah sempurna. Jadi kalau masih hidup, wafis sama rizqukum wa ma tu'adun. Jadi kalau masih hidup gimana Afla? Pasti orang akan mendapatkan rizki, ya. Itu ya pikiran kita, bagaimana yang diperintahkan Allah kita laksanakan. Tidak usah memikirkan yang sudah dijamin. Emangnya langsung dapat rezeki begitu saja, berarti tanpa fantasiru. Ya, ayat yang lain memerintahkan bekerja, fakuli malu, fantasiru fil ardi. Ya itu, ya. Tapi meskipun ngeyel, ya ada juga orang yang nggak bekerja, tapi ternyata tetap makan gitu ya, tetap makan. Dasar-dasar rezekinya tetap diperoleh. Tapi jangan berharap kaya ya, karena ada sunatullah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ada perintah bekerja ya. Yang kemudian sunatullah berlaku, siapa manjada wajada, siapa yang giat bekerja sungguh-sungguh memperoleh harta, Allah silahkan, Allah mempersilahkan itu siapa yang menggunakan akalnya jadi pinter ya, bersungguh-sungguh belajar jadi alim, dihormati, mungkin saja akan diberikan materi karena alimnya itu orang kemudian memberikan uang ya kepadanya, barokah dari ilmunya, bisa saja begitu. Semakin alim bisa jadi mungkin besar bisarohnya yang diberikan. Ya, jadi itu yang dipikirkan apa? Ilmu, perintah-perintah Allah, kemudian yang sudah dijamin nggak usah dipikirkan sampai kemudian stres, pusing ya, mikirkan duit terus ya. Nanti alhamdulillah Hadrat Syekh melanjutkan, waqala sallallahu alaihi wasallam, uhdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lidzalik wala takun khamisan fatahlaku. Terus jadilah satu pengajar, nomor satu, jadi guru, uhdu aliman. Nah, satu, tulis jadi pengajar. Kalau tidak bisa, atau muta'alliman, jadilah pelajar, santri. Tidak bisa, au mustami'an, berarti apa? Audien, pendengar. Mustami, ya ini jamaah, dengerin ilmu. Au muhibban, kalau nggak bisa jadilah orang yang muhibbin, mencintai ilmu. Jadi kalau cinta ilmu ini, kalau dijelaskan ilmu itu ditulis, dijelaskan ilmu itu jangan pecicilan ya. Kalau cinta ilmu akan memperhatikan dan tidak boleh jadi selain itu, maka akan celaka. Wala takun, yang kelima, khamisan fatahlaku, maka akan celaka. Hadirin Allah, Romo Mahrus Ali ya, Minazil kenal ya dengan dawuh-dawuh beliau. Pengasuh mana? Saya temukan tulisan beliau.
untuk menambahi ya, karena berkait. Pengasuh pondok mana, Umi Nazil? Lir Boyo. Baik, beliau ini santri ya, sekaligus supaya nyambung dikombinasikan syarat ya mencari ilmu, syarat penting. Tulis fadilah orang alim. Tulis, Naila, syarat pencari ilmu yang penting. 1. Seorang pencari ilmu jib mondok atau sekolah kita ini pondok juga lah, untuk full day-nya full banget ya. Sekolah kok sampai jam 16, ada yang gumun, full banget ya. Setengah pondok lah ya, karena malamnya pulang, tapi pasti lebih banyak waktunya untuk belajar. Kata beliau, kita berada di pesantren ya, niati untuk menghadap kepada Allah. Beri sekolah, mencari ilmu, menjemput hidayah, menghadap kepada Allah, maka harus tahu diri. Tahu diri. Jangan sampai kita menghadap kepada Allah, diri kita berlumuran dosa. Nggak mungkin. Itu terus menerus terjadi. Kapan bangunan itu jadi, Abidiki? Disusun batanya, dipasang besinya, pulang dirobohkan lagi. Di sekolah diajarkan kebaikan, amal-amal soleh, ilmu. Di rumah kadang-kadang orang tua membiarkan anak bermaksiat, enggak selesai. Berdiri di sekolahan, sore roboh lagi, besok ditata lagi, pulang roboh lagi. Maka beliau sampaikan, tidak mungkin orang menghadap kepada Allah berlumuran dosa. Kita di dunia ini menghadap siapa? Paling tinggi, presiden, penguasa ya. Kita pasti ya berupaya bagaimana bisa menyenangkan sang presiden atau penguasa itu. Atau kalau kita punya salah dipanggil oleh presiden, takut ya, pasti was-was, kenapa ini dipanggil penguasa, takut karena punya salah. Lalu bagaimana kita menghadap kepada Allah yang maha raja di raja, penguasa atas penguasa? Kok kita mau nekat berani ngadep Allah dengan berlumuran dosa? Maka syarat pertama, Kiai Haji Ma'ruf Ali, beliau perintahkan santri bertaubat. Satu apa? Bertaubat. Tulis, syarat pencari ilmu 1, bertaubat. Tahu ya bertaubat itu? Memohon ampun kepada Allah atas segala dosa. Mbak Roh, atas segala dosa yang telah dilakukan. Gak pantas mencari ilmu membawa dosa, itu gak pantas. Maka sebelum mencari ilmu, mohonlah ya ampun, bertaubatlah kepada Allah. Bahkan dalam kitab Minhajul Muslim, bagaimana begini? Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi meletakkan pembahasan adab kepada diri sendiri, adab seorang hamba kepada dirinya sendiri. Yang pertama adalah senantiasa bertaubat. Senantiasa bertaubat.
bahkan termasuk perkara yang wajib. Taubat karena dosa, taubat karena meninggalkan sunnah. Bisa. Bagaimana ini ceritanya? Ini disampaikan ke Abi Ajis, Abi Diki. Kalau lupa, dikisahkan ada sahabat yang tidak melaksanakan sholat jamaah. Apa yang terjadi? Beliau mengkodoknya dengan sholat 27 kali. Coba. Ini yang meyakini apa? Sholat berjamaah ini wajib bagi laki-laki tanpa uzur syar'i. Sekali waktu dia tertinggal dari sholat itu, kemudian dia mengkodoknya, ganti. Bayangkan 70 kali, menghukum dirinya sendiri, ya, mendidik keras kepada dirinya sendiri, jiwanya itu. Maka orang yang belajar di pesantren, maka yang pertama dilakukan adalah bertaubat. Jika orang mengingat dia pernah melakukan dosa, lalu ia menangis, ia benar-benar bertaubat, dan bukan dinamakan orang yang bertaubat ketika ia mengingat dosanya malah merasakan nikmat. Parah nih. Semua umat diampuni kecuali orang muhajirin, orang yang jaharkan dosanya, pede cerita dosanya, malah merasa bangga, bahkan bahagia melakukan dosa. Ya, karena para santri, ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu, kembalilah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yang benar. Ya, dalam Syarah Riyadhus Shalihin, bagaimana cara taubat itu? Pertama, nada menyesal. Yang kedua, memohon ampun atau memohon ampun kemudian menyesal. Yang ketiga, apa? Berazam tidak akan mengulangi. Tambah satu lagi, kalau berdosa kepada manusia, memohon maaf, berdamai, islah, minta halalnya. 4 kalau dengan orang. Ya, mohon ampun, menyesal, berazam tidak mengulangi. Itulah ya taubat yang nasuha. Yang kedua, Romo Mahfuz Ali, orang yang menuntut ilmu harus hati yang bersih. Ini juga nyambung dengan Adabul Alim. Hadratul Syekh yang pertama dilakukan santri tazkiyatun nafas. Beliau tulis di sini hati yang bersih. Ya. Seorang santri dalam mencari ilmu harus menghadirkan hati yang bersih. Coba, al ilmu nur. Apa namanya? Ilmu adalah cahaya. Nizam Nabi, nur, cahaya. Dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang kotor hatinya. Cahaya Allah hanya bisa diberikan atau hanya bisa masuk ke dalam hati orang yang memiliki hati yang bersih. Bersih dari penyakit-penyakit hati, ujub, riya, hasad, hubbud dunia, ini ngeri ya. Gak akan antum dapat ilmu kalau ingin apa? Dunia. Gak bisa. Karena itu seperti pantangan hijabnya. Ma'rifatullah terhijab dengan hubbud dunia. Ma'rifatullah terhijab dengan hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu. Ya. Dan cahaya Allah tidak akan masuk kepada hati santri yang kotor. Pokoknya jadi hamba Allah yang gembira. Gembira itu maknanya ridho kepada qada. Siapa yang sedih sebetulnya itu pada posisi tidak menyenangi
ketentuan Allah, tidak menyukai rencana Allah. Adakah orang yang kecewa? Banyak. Kecewa berujung pada stres, depresi, gila. Duduk bisa. Orang yang beriman tidak ada itu. Semua rencananya apabila terlaksana, bagaimana? Rencana dia sejalan dengan rencana Allah atau diridhoi Allah. Tapi kalau rencananya sebagai manusia tidak terjadi, program hidupnya, targetnya tidak tercapai, itulah rencana Allah yang terbaik bagi dirinya. Maka dia juga sebenarnya tidak perlu kecewa, senangi semua ya Nail rencana-rencana itu. Jadi posisinya jelas sebagai hamba, boleh berencana cocok dengan rencana Allah, alhamdulillah. Takdirnya yang kita harapkan, bersyukur bisa jadi. Punya rencana tidak sesuai dengan rencana Allah, itulah takdirnya yang terbaik. Bersabar bila hal itu membuatnya apa? Sedih umpamanya, hal itu tidak sesuai harapannya. Tapi kalau yang berencana lulus bulan Mei, laptop leduk bulan Desember, senangilah rencana Allah itu. Antum kira sehari mengajar berapa jam di ICA ini bukan kebaikan, amal soleh. Setelah meleduk itu bisa kembali lagi ke masjid, bisa mengajar lagi dan menggenapkan rencana lulusnya tetap dalam semester 8. Mudah-mudahan akhir Mei ini munakosabi ya, biar diaminkan santri-santri itu. Terserahlah orang sulit atau bagaimana, untuk saya Allah mudahkan. Nah, kalau jalan tuh masuk jalan tol. Dunia ini ada hal-hal yang apa istilahnya nggak matematis, nggak logis, nggak rasional, tapi bisa. Itulah adanya mukjizat, adanya miracle, adanya karomah, adanya pertolongan dari Allah, tersebab dari keberkahan menjadi orang yang dipilih oleh Allah menyebarkan ilmu, menjadi guru, mau mengajar ya, menermakan waktunya. Kalau kerja ya jadi bisnis apa ini online, ada yang kerja karyawan gaji UMR ya, entah ngangkat galon entah apa bisa 2.400.000, ngajar di bawah itu ya. Bahkan sindirannya guru 300.000, UMR Bandar Lampung 2.400.000, guru 500 paling. Di bawah itu rendah ekonominya ya, tapi dia meniatkan mencari fadilah, keutamaan ya, dengan menyebarkan ilmu sebagai pilihan hidupnya. Maka pasti ketika seorang guru itu menjadi orang yang pejuang Allah, dia berhak ditolong. Itu bedanya nih. Karena berada di jalan Allah, menjadi guru pejuang, rumusnya statusnya guru pejuang itu akan memperoleh pertolongan dari Allah. Kalau dia angkat tangannya, dia bisa bertawasul dengan amal-amal solehnya menjadi guru itu, bisa menyebabkan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Ya Allah, atas amal-amalku menjadi guru, mengajar, mudahkanlah jadwal ujian munakosah skripsi jurnal saya ini ya Allah. Bisa sekali bertawasul dengan amal soleh. Kalau statusnya sudah guru pejuang, pasti Allah tolong. Tinggal tauhidnya kuat, tinggal keimanannya kuat atau tidak ya. Dan di situ berlaku keajaiban, berlaku apa? Karomah bagi orang-orang yang mau berjuang fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Hadirin Allah. Yang ketiga,
Romo Mahrus Ali kemudian memerintahkan syarat untuk mendapatkan ilmu yang ketiga, tulis B, akhlakul karimah. Nih, tadi pertama taubat, dua hati yang bersih, yang ketiga akhlakul karimah. Syarat yang ketiga dalam mencari ilmu adalah berakhlakul karimah. Kepada siapa? Kepada gurunya. Biar Abi Diki, kepada gurunya. Takzim. Jangan sampai meremehkan gurunya. Walaupun kalian lebih pandai karena mungkin zaman now ini membacanya lebih cepat, pengetahuan sampai melalui teknologi lebih cepat, jika gurunya tertinggal wawasannya. Meskipun demikian kata beliau, jangan pernah menyakiti guru. Jangan pernah menyakiti guru antum. Dalam ringkasan waktu itu ya, gimana rumus sukses? Ada videonya sebelum perpisahan ini sukses. Pesan-pesan ini mumpung nggak begitu mungkin ingat. Sukses ekonomi, bakti kepada orang tua, taat kepada orang tua. Sukses ilmu, pintar belajar, taat kepada guru, patuh kepada guru. Tidak boleh durhaka kepada orang tua, tidak boleh durhaka kepada guru. Bahkan kemudian di sini sampaikan orang tua di sekolah itulah guru. Maka sama bisa Allah tidak ridho kepada guru. Santri yang durhaka kepada guru Allah tidak ridho. Sama dengan orang tua yang didurhakai Allah tidak ridho. Silakan untuk cocokkan ini. Yang belajar enggak nyantel ilmunya, cek seberapa. Apalagi santri suka ngomongin gurunya di belakangnya, diejekin. Guru punya kelemahan, sudah bisa sampaikan, memang manusia. Tinggalkan kelemahannya itu, aibnya tinggal itu. Ambil yang baik dari guru itu, ambil manfaat atau hal-hal yang bisa kita teladani dari guru itu. Ridhonya Allah ada dalam ridhonya guru. Catat, Azalea, ridhonya Allah ada dalam ridhonya guru. Sudah sering disampaikan belum? Bahkan pernah ditulis tuh yang pondok. Ilmunya hilang, sudah pernah berhasil belajar, sudah dihafal, sudah dikuasai, karena durhaka kepada guru ilmunya bisa hilang. Karena guru sama posisinya dengan orang tua kita ketika belajar. Jika seseorang mau selamat dunia dan akhirat, maka ia harus patuh dengan orang tuanya. Betul saya juga sama ya, tidak boleh ya. Nah, dalam pembahasan Adabul Alim nanti salah satunya poin adalah sabar terhadap kerasnya atau mungkin hal yang tidak disukai dari guru ya, menyakitkan guru itu, ngomongnya nyelekit, mungkin juga mukul gitu ya, mungkin juga guru itu mukul kalau kita salah ya. Dawuh beliau Kiai Haji Mahrus Ali, pergi kemanapun, jauh atau dekat, izinlah kepada guru. Coba sampai segitunya, nggak langsung aja, karena dikhawatirkan menyakiti orang tua, menyakiti guru. Banyak Kiai siapa Umi Nazil Toha Abrori cerita itu ya. Beliau, orang tua beliau ketika beliau sudah lulus tingkat SMP kalau tidak salah, beliau orang tuanya matur kepada kiai beliau, Pak Yai ini yo kula ajeng pripun, ada tawaran apa itu Minazil ke Jepang itu, karena beliau sakit kakinya kecil itu, cacat dari kecil, mau difabel, orang-orang yang dapat beasiswa gitu.
nanti dilatih kerja, intinya keluar dari jalur ilmu, berlatih keterampilan di luar negeri, dapat beasiswa biar punya keterampilan sebagai orang yang kakinya kecil satu, cacat sejak lahir. Tapi ternyata apa? Orang tua dari Kiai Toha Abrori kemudian menyerahkan kepada Pak Kiai, anak saya ini kula pasrahke jenengan pripun sing sae apa yang terbaik. Ternyata dipilihkan oleh Pak Kiai itu melanjutkan menghafal Al-Qur'an di pondok. Tidak apa? Keluar dari pondok dan keluar negeri ngikutin program pemerintah. Akhirnya beliau sekarang jadi orang besar, jadi kiai yang manfaatnya banyak bagi umat. Jadi kadang-kadang perlu begitu. Wali itu tanyakan kepada kiai, tanyakan ya, bagaimana anak saya ini Pak Ustadz, Pak Kiai sebaiknya sekolah di mana? Perlu ada contohnya begitu, ya. Supaya apa? Pak Kiai itu memberikan nasihat yang terbaik, pertama untuk akhiratnya pasti, yang kedua untuk kebaikan dunianya. Doanya orang tua mustajab, doa guru juga mustajab. Jangan sampai membohongi orang tua, jangan sampai membohongi guru, ya. Ini dua hal ini yang menjadi kunci kesuksesan hidup. Hadirin rahimakumullah, dalam implementasinya akhlak mulia tadi termasuk dalam majelis ilmu. Nih, jangan habis terus mengulang-ulang. Ya. Orang yang belajar adabnya gimana? Adab santri dalam majelis taklim, majelis ilmu, duduk baik, apa namanya? Rapi, tertib, menulis. Coba ini. Imam Syafi'i pernah berkata ini, antum yang malas nulis nih, Bi. Malas nulis. Kemarin Umi Roma itu ngecekin bukunya ada nggak catatannya Umi Roma? Lupa saya nanya. Buku pelajaran mereka santri pondok ini ada nggak isi catatannya? Umi Roma yang ngecekin hari Ahad itu. Apa hasilnya coba? Coba itu dicek. Ternyata apa? Imam Syafi'i beliau berkata, ilmu adalah hewan buruan. Al ilmu sayyid wal kitabah qayyiduhu. Tulis. Ilmu adalah hewan buruan. Wal kitabah, dan menulis ilmu adalah talinya. Qayyid suyudaka bihablil wasiqah. Ikatlah buruan ilmu dengan tali yang kuat. Tulis santri, ya, dengan menulis akan dua itu, mengingat, ya, sekaligus meresap menjadi tulisan, memudahkan, ya, hafalan akan lebih kuat bila mampu menulis. Ada dobit itu, dobit dua ya, lebih kali dobit fisodri, betul-betul hafal. Dobit fi sutur, dia bisa nulis. Orang hafal di hati Quran, hadis, orang mampu menuliskannya. Nah ini yang paling berat, hafal dan bisa nulis. Dobit fi sadri wa dobit fi sutur. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.